Baik, teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter keempat ya, yang mana nanti di chapter keempat kita akan belajar mengenai inversion atau pembalikan posisi kalimat. Nah, tapi sebelum kita ke inversi, kita lanjut dulu, kita review dulu sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, supaya teman-teman nggak lupa, oke? Jadi di hari pertama sampai hari ketiga, kita sudah belajar kalau kalimat atau sentence itu wajib punya subjek dan predikat. Jadi yang pertama teman-teman harus cari dua itu, oke? Nah, subjek itu dibuatnya adalah dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun yang fungsinya sebagai subjek. Nah, kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat ya, teman-teman. Karena di kalimat nanti teman-teman akan menemukan bentuk kata kerja itu ada banyak. Ada verb 1, ada verb SCS, ada verb 2, verb 3, verb ing, to verb 1, dan auxiliary verb. Nah, tidak semua verb yang barusan saya sebutkan tadi itu bisa jadi predikat. Nah, yang bisa jadi predikat hanyalah verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2, dan auxiliary verb. Nah, ini semuanya artikan aktif, oke, teman-teman. Jadi semuanya artinya aktif, artinya oke. Kecuali kalau auxiliary verb-nya nanti berupa to be yang ketemu dengan verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan to be verb 3, itu adalah pasif. Kemudian ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, dia bukan predikat dan artinya pasif ya, teman-teman, maka nggak boleh punya objek. Kemudian ada juga verb ing yang tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, dia aktif, teman-teman. Kalau yang verb 3 tadi pasif, kalau verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu aktif. Jadi kalau dia diartikan butuh objek, ya setelahnya harus dikasih objek. Tapi kalau diartikan verb satunya itu tidak butuh objek, jadi jangan dikasih objek. Dan ada juga to verb 1, seperti itu. Nah, kemudian di dalam kalimat itu kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction ya, teman-teman. Nah, conjunction sendiri itu dibagi ke dalam dua kategori atau ke dalam dua jenis ya, yaitu yang pertama ada conjunction fanboys, yang kedua ada yang selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi 7 conjunction ini berbeda dari conjunction-conjunction yang lain. Oke, teman-teman, ada banyak sekali sebenarnya conjunction. Oke, yang mana kalau selain for, and, nor, but, or, yet, so berarti ya selain fanboy seperti itu ya. Nah, sekarang bedanya apa sih? Kenapa conjunction fanboys itu dibedakan dari conjunction yang selain fanboys? Jadi yang pertama tempatnya fanboys itu dia selalu di tengah-tengah kalimat, tidak boleh di awal. Sedangkan selain fanboys itu boleh di awal, boleh di tengah-tengah. Nah, nanti pola kalimatnya kalau fanboys ini menghubungkan dua subjek dua predikat, polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Nah, tapi kalau conjunction selain fanboys menghubungkan dua subjek dua predikat karena tempatnya boleh pindah-pindah, ada 3 pola kalimat nanti kemungkinan ya. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, kemudian bisa juga subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan perbedaan terakhir mengenai conjunction fanboys dan selain fanboys adalah fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat. Dia bisa hanya menghubungkan dua bagian dari kalimat saja. Oke, jadi misalnya subjeknya cuma satu tapi predikatnya dua. Nah, itu adalah di mana fanboys diperlukan. Ya, teman-teman. Atau misalnya subjeknya ada dua, nah itu dihubungkan dengan fanboys, kemudian predikatnya cuma satu, nggak apa-apa. Atau subjek predikatnya cuma satu, objeknya yang dua misalnya. Atau kata sifat ada dua, atau keterangan ada dua. Nah itu nanti adalah penggunaan fanboys, oke? Nah tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu cuma bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Jadi kalau ada conjunction selainnya fanboys, fix kalimatnya nanti harus memiliki lebih dari satu subjek predikat. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, caranya sama. Kita cari kata kerja sebagai predikat dulu di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata are reflected, ya, ada auxiliary verb are universally reflected. Nah, auxiliary verb itu kalau di tengah-tengahnya disempilin keterangan seperti ini nggak apa-apa, teman-teman. Oke, misalnya diganti dengan always. Are always reflected, boleh. Atau dikasih not. Not itu juga keterangan ya.
are not reflected. Nah, jadi auxiliary verb itu boleh di tengah-tengahnya disempilin keterangan seperti ini. Atau kalau dihilangkan juga nggak apa-apa keterangannya ya. Jadi tinggal are reflected. Kemudian subjeknya are di sini adalah kata benda fear, happiness, sadness, and surprise. Nah ini subjeknya ada 4 teman-teman. Tapi dihubungkan dengan fanboys. Nah ini kalau seperti ini kita anggap satu saja. Karena dia kalau ditarik garis ya fear sampai surprise itu satu garis posisinya sebagai subjek. Oke. Nah tapi sebelumnya subjek itu ada conjunction that. Nah, berarti kalimat ini terdiri dari conjunction subjek predikat. Otomatis di titik-titik, teman-teman sudah tahu ya, pastinya kita butuhnya adalah subjek dan predikat. Oke, cari di pilihan ganda yang subjek kemudian predikat. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Di situ subjeknya adalah anthropologists, predikatnya adalah have discovered. Kalau yang Bravo di situ ada subjek anthropologists, tapi tidak ada predikatnya karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti Bravo nggak bisa karena nggak ada predikat. Kalau yang Charlie ada subjek the discovery, nah tapi nggak ada kata kerja sebagai predikat juga, teman-teman. Ya, are itu termasuk ke dalam to be, Miss? Auxiliary itu ada 4, Miss. Ada 4 keluarga. Salah satunya adalah modal. Nah, yang disebutkan itu will, can, shall, must, may, dan seterusnya itu namanya modal auxiliary. Nah, tapi auxiliary bukan cuma modal ya, ada 4. Ada do juga. Do, does, did itu juga auxiliary. To be itu juga auxiliary. Have itu juga auxiliary. Tapi have yang artinya sudah. Bukan have yang artinya memiliki. Ya, teman-teman. Karena have punya 2 arti tuh. Kalau yang artinya sudah dia auxiliary, kalau artinya memiliki, nah itu bukan, itu kata kerja murni seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, kalau yang cari tadi ada subjek ya di discovery, tapi nggak ada kata kerja sebagai predikat. Kalau yang delta itu ada verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat. Kemudian preposisi diikuti noun itu menjadi keterangan. Keterangan juga nggak bisa menjadi subjek ataupun predikat. Ya sudah berarti delta juga nggak bisa karena nggak ada subjeknya dan nggak ada predikatnya. Nah jawabannya alpha nanti kalau dibaca anthropologists have discovered that fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expressions. Kalau diartikan para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa kaget gitu ya secara universal itu direfleksikan dalam ekspresi-ekspresi wajah seperti itu. Oke, contoh kedua. Caranya sama, cari predikat di situ ada create ya, subjeknya adalah they, kemudian di depan sendiri itu ada conjunction when. Nah, berarti kalimat ini ada conjunction subjek predikat sama, berarti kita butuh subjek predikat lagi ya di titik-titik itu. Kita cari A, B, C, D yang ada subjek dan predikatnya. Yang alpha di situ ada kata benda the collision. Oke, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo ada subjek primary cosmic rays, artinya sinar-sinar kosmik primer. Oke, kata kerja sebagai predikatnya adalah verb 1 collide, artinya bertubrukan. Nah, berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang Bravo. Oke, nice. Nah, kalau yang Charlie ada subjek primary cosmic rays, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Karena verb ing, walaupun dia kata kerja, tapi tidak bisa jadi predikat kalau tidak ada auxiliary sebelumnya. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, nah di sini dibalik. Jadi ada auxiliary, subject, dan verb-nya. Ini adalah yang dimaksud dengan inversi, teman-teman. Yang hari ini nanti kita akan pelajari. Nah, inversi itu ada syaratnya. Kita nggak bisa sembarangan membalik posisi subjek predikat itu menjadi predikat subjek, nggak bisa. Nanti hari ini kita akan pelajari ya. Oke, jadi ray itu artinya sinar, Mister. Sinar itu adalah kata benda. Seperti itu. Kalau menyinari, nah itu baru kata kerja. Tapi menyinari bukan ray ya, ada sendiri untuk verb yang artinya menyinari yaitu shine. Seperti itu. Sama kayak bersinar. Oke, lanjut ke number 3. Nah, di situ cari predikat juga. Tarik dari depan ke belakang. Ada verb SCS ya, teman-teman, yaitu showers. Ada subjek yaitu it. Setelah showers itu ada conjunction because. Subjeknya adalah some bacteria, predikatnya adalah convert. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap ya, subjek predikat.
conjunction, subject, predikat. Nah, tapi kalau kita intip sebentar di pilihan ABCD itu semuanya ada conjunction, kalau nggak gitu subjek, kalau nggak gitu predikat. Ya sudah, kita masukkan aja di sini yang lengkap teman-teman, yaitu conjunction, subjek, dan predikat. Karena nanti kalau ada 3 subjek predikat, conjunctionnya harus 2. Cari di pilihan ganda yang CSP. Yang alpha ada conjunction when, subjeknya adalah milk, predikatnya adalah is allowed. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Ya, kalau yang Bravo ada conjunction when tapi tidak ada subjek, tiba-tiba diikuti predikat is. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek milk, ada conjunction when tapi tidak ada predikat teman-teman. Allowed di setelahnya when itu adalah verb 3. Oke, nah verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Nah berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada conjunction when, subjeknya adalah milk, kemudian tidak ada predikat karena allowed di situ verb 3. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau itu verb 3 bukan verb 2? Nah, yang kemarin kita pelajari mengenai aktif pasif ya. Jadi kita harus tahu dulu arti verb satunya. Allow di sini artinya bisa mengizinkan, membiarkan seperti itu ya, yang mana dia butuh objek. Oke, sedangkan di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya, teman-teman. Diikutinya dia tuh verb 1. Nah, otomatis allow di sini ini artinya bukan membiarkan tapi dibiarkan. Ini verb 3. Art pasif ya. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, itu sudah berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca when milk is allowed to stand in a warm place, it sours because some bacteria convert milk sugar into acid. Kalau diartikan ketika susu dibiarkan bertahan di sebuah tempat yang hangat, dia akan menjadi asam karena beberapa jenis bakteri mengkonversi atau merubah gula dalam susu menjadi asam. Seperti itu. Oke, good. Lanjut ke number 4. Caranya sama. Kita cari kata kerja sebagai predikat dulu, teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada verb SES yaitu compares. Oke, yang kemarin kita juga sudah nemukan di soal aktif pasif itu ya. Compare membandingkan dia butuh objek, teman-teman. Nah, itu objeknya adalah current costs of goods and services. Kalau diartikan harga-harga barang dan jasa saat ini. Oke, nah subjek untuk compares ini adalah the consumer price index. Oke, kemudian kalau ditarik di belakang sudah tidak ada penanda conjunction ataupun subjek ataupun predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap sentencingnya. Ya, nah tapi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D, itu semua ada turunan kata kerja prepare, teman-teman. Artinya menyiapkan atau membuat atau menyusun seperti itu ya. Nah, prepare itu butuh objek. Nah, kalau di situ kita lihat di setelahnya titik-titik itu nggak ada objeknya. Nah, karena ada kata kerja butuh objek, nggak ada objeknya berarti itu pasif nanti di situ ya, di titik-titik itu. Nah, kita cari conjunction subjek predikat yang mana dia pasif. Yang alpha bukan conjunction subjek predikat, alpha nggak bisa. Bravo ada conjunction us, subjeknya it. Nah, prepared di situ verb 3 itu bukan predikat, teman-teman. Oke, karena nggak ada auxiliary-nya. Verb 3 itu bisa jadi predikat ketika sebelumnya ada auxiliary. Tapi kalau dia berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu prepared nggak kalau dia verb 2, kalau dia verb 3 bukan verb 2. Karena nggak ada objeknya, sedangkan kata prepare itu butuh objek. Oke, berarti Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie ada conjunction when, ada subject preparation tapi tidak ada predikat lagi. Charlie nggak bisa. Nah, berarti di sini kita tidak butuh conjunction subject predikat, teman-teman. Kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat ya dan dia pasif. Nah, yang alpha itu aktif ya, to verb 1 itu aktif, teman-teman. Nah, karena nggak ada objeknya kita nggak bisa masukkan aktif ya, kita harus masukkan pasif di situ. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Oke, nah nanti kalau Zat, dibaca, ya silahkan saya Miss. tanya, bisa Boleh? nggak kalau kita assume kalau ada kata by berarti dia pasif? Bisa nggak kalau dipikirin gitu? Tidak selalu. Jadi Nggak selalu ya. ya, jadi nggak enaknya kata by, teman-teman. Kata by itu punya banyak arti. Ya, yang saya tahu ada by yang artinya oleh. Nah itu bisa. Kalau oleh itu memang untuk adverb of agent pasti dipakainya di kata kerja di setelah kata kerja pasif.
Seperti itu. Atau kalau ada kata kerja pasif itu pakainya by yang artinya oleh. Tapi by juga punya arti lain, yaitu sampai. Dan dia juga sama-sama preposition. Nah kalau sampai itu aktif juga boleh. Oke, jadi aktif boleh, pasif boleh kalau pakai by yang artinya sampai. Nggak enaknya bahasa Inggris itu seperti itu teman-teman. Kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti. Kadang kelas katanya sama, kadang juga kelas katanya beda. Seperti itu. Walaupun katanya sama tapi kelas katanya itu kadang beda, kadang sama. Karena artinya juga kadang beda seperti itu. But that's good question. Jadi kata by itu tidak selalu menandakan kalau kita butuhnya pasif ya. Kalau di sini by artinya oleh ya, ya betul. Jadi yang by di soal ini yang artinya oleh. Nah, kalau yang artinya oleh pasti itu kita butuhnya pasif seperti itu. Tapi by juga bisa punya arti lain ya, selain sampai juga bisa artinya dengan cara. Contohnya atau dengan alat apa gitu. Misalnya eh, sama kayak with. Jadi misalnya I come here by driving my car for example atau by driving seperti itu aja. Nah, saya datang ke sini dengan mobil tadi kayak gitu. By driving kayak gitu. Oke. Jadi tergantung makna kata by itu seperti itu. Oke, jawabannya delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan dipersiapkan atau dibuat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat. Indeks harga konsumer membandingkan harga-harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir contoh ya untuk soal contoh soal chapter 1 sampai chapter 3. Sama ya caranya cari predikat dulu kalau saya. Teman-teman boleh cari subjek dulu atau predikat dulu, tapi kalau saya paling gampang kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada verb SCS yaitu shares, teman-teman. Subjeknya adalah the United States government. Kata bendanya di government-nya ya. Nah, ada subjek, predikat, kemudian tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja establish, artinya menyusun. Sama kayak prepare tadi ya, mendirikan kalau bangunan. Ya, kalau misalkan meeting itu mengadakan. Jadi establish punya banyak arti. Intinya establish itu walaupun artinya mengadakan, membuat, menyusun, itu dia butuh objek, teman-teman. Nah, sedangkan di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Berarti kita harus masukkan establish yang pasif. Oke? Atau kita cek satu-satu di pilihan A, B, C, D. Yang alpha, established. Nah, di sini verb 2, teman-teman. Established di sini artinya menyusun ya. Kenapa kok saya bisa tahu itu verb 2? Karena dia punya objek yaitu it. Oke. Nah, kalau verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, kalau kita masukkan predikat di sini di titik-titik, sedangkan sebelumnya nggak ada conjunction, nggak ada subjek, tidak bisa, teman-teman. Nanti double predikat ya. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction which, nah, tapi tidak ada subjek, tidak ada predikat. Karena establish di sini verb 3, teman-teman. Kita nggak bisa masukkan conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Bravo nggak bisa ya. Kemudian yang Charlie ada established verb 3. Nah, sebelumnya ada kata N. N ini harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya mau diisi verb 3, maka sebelumnya kita cari ada nggak verb 3, teman-teman. Nah, kalau kita tarik sebelumnya titik-titik, itu sama sekali tidak ada verb 3. Ya. Nah, berarti nggak bisa, nggak setara nanti. Establish di sini nggak ada gandengannya. Oke, otomatis Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, ya sudah berarti jawabannya adalah yang delta. Right? Nah, nanti kalau dibaca, the United States government shares governmental powers with the states under the federal system established by the United States Constitution. Kalau diartikan, pemerintah Amerika Serikat membagi kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang dibuat atau yang disusun oleh Undang-Undang Dasar Amerika Serikat seperti atau Konstitusi Amerika Serikat seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah sorry teman-teman. Itu tadi adalah materi sedikit mengenai review hari pertama sampai hari ketiga. Sebelum kita lanjut ke hari keempat, yaitu mengenai inversi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan.
Nggak ada ya teman-teman, clear ya? Baik, kalau sudah clear kita lanjut ke chapter 4. Di chapter 4 ini nanti kita tidak belajar mengenai kelas kata baru teman-teman. Oke, nah tapi kita belajar mengenai bentuk kalimat yang aneh atau yang unik seperti itu ya. Nah sebelumnya kan kita sudah kenal tuh, kalimat itu urutannya adalah subjek dan predikat. Jadi subjek dulu baru predikat. Nah ternyata boleh loh di sebelumnya subjek itu dibalik ada predikatnya. Itu nggak apa-apa, tapi nanti ada syaratnya ya. Nah itu babnya namanya inversi ini, chapter keempat. Jadi bentuk kalimat yang unik. Kenapa unik? Jadi pengertian inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Oke, maksudnya pembalikan posisi kalimat gimana? Nah, sebelumnya kita sudah belajar kalau sentence atau kalimat itu urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, di inversi nanti dibalik. Ada predikat sebelumnya subjek. Entah itu bagian dari predikat utuh atau seluruh predikat pindah di sebelumnya subjek. Nah, tapi diingat-ingat teman-teman, yang bisa pindah sebelumnya subjek itu hanya satu kata di dalam predikat. Saya ulangi lagi, yang bisa pindah sebelumnya subjek, jadi predikat yang bisa pindah sebelum subjek itu hanya satu kata dari predikat tersebut. Nggak bisa ada dua kata pindah sebelumnya subjek, itu nggak bisa. Atau tiga kata dan seterusnya nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi hanya satu kata. Nah, untuk inversi ini sebenarnya sangat sering dipakai dalam bahasa Inggris. Oke, yaitu dipakainya adalah di kalimat tanya atau kalau kita mau bertanya dalam bahasa Inggris itu sebenarnya kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Contoh nih, ada yang tahu bahasa Inggrisnya apakah kamu lapar? Bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Apakah kamu lapar? Are you hungry? That's right. Apakah kamu lapar itu are you hungry? Sebentar saya tulis ya. Are you hungry? Tanda tanya karena dia adalah kalimat tanya ya maksud saya. Nah, di situ subjeknya adalah you, teman-teman. Predikatnya adalah are. Nah, tapi di situ predikat dulu. Jadi are dulu baru subjek yaitu you. Kenapa? Karena ini kalimat tanya. Seperti itu. Jadi kalimat tanya itu bentuk inversi. Jadi dibalik predikat dulu baru subjek seperti itu. Oke. Contoh lagi, misalnya adalah em, em, misalnya adalah apakah saya kelihatan rapi misalnya ya teman-teman. Apakah saya kelihatan rapi? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Apakah saya atau gini, apakah kamu paham? Apakah kamu mengerti? Bahasa Inggrisnya apa? Do you understand? Nice. Do you understand? Apakah kamu mengerti atau apakah kamu paham? Itu bahasa Inggrisnya adalah do you understand? Misalnya, apakah kamu paham yang saya katakan tadi? Do you understand what I meant? Atau what I said? Kayak gitu ya. Nah, kemudian dikasih tanda tanya. Nah, kalau teman-teman lihat di situ di sebelumnya subjek you, itu ada bagian dari predikat, yaitu auxiliary do. Nah, setelahnya subjeknya ada verb, yaitu verb 1 understand. Karena memang do, does, did harus diikuti verb 1. Ya, teman-teman. Nah, itulah yang dimaksud dengan inversi. Jadi ada bagian predikat yang pindah atau seluruh predikat ya kalau dia cuma satu kata itu pindah di sebelumnya subjek. Nah, untuk menginversi atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu aturannya adalah sebentar ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Yang pertama, apabila predikatnya itu berupa to be yang berdiri sendiri. Nah, to be itu bisa berdiri sendiri menjadi predikat, teman-teman. Dia nggak punya arti. Hanya untuk buat syarat aja karena dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa verb atau kata kerja. Nah, ada kata kerja yang nggak punya arti yaitu to be itu. Nah, itu hanya buat syarat. Jika predikatnya berupa to be, kalau mau diinversi langsung to be itu pindah saja sebelumnya subjek, teman-teman. Oke, jadi kalimat ini kalau mau dijadikan kalimat tanya, jadinya adalah is dulu, baru subjeknya Lucas Pacioli. Oke, jadi dari kalimat positif, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, nanti kalau dijadikan kalimat tanya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Apakah Bapak Lucas Pacioli itu ayah dari akuntansi dan pembukuan? Jadinya seperti ini. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan gini, kalau predikatnya itu berupa to be, teman-teman. To be aja ya yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. To be itu langsung pindah saja di sebelumnya subjek untuk membuat inversi. Alright, jadi to be dulu baru subjek. Contohnya yang nomor 1 ini. Nah, bagaimana apabila predikatnya memiliki arti? Kalau to be kan nggak punya arti, teman-teman.
Nah, bagaimana kalau predikatnya itu punya arti, yaitu verb 1, verb 2, atau verb SES? Oke, contohnya adalah seperti ini, sorry. Contohnya adalah, sorry teman-teman. Nah, seperti ini misalnya kalimat positifnya. Louis Braille invented Braille. Saya nggak tahu bacanya Braille atau Braille ya, teman-teman. Nah, di situ kan ada predikat berupa verb 2, yaitu invented, artinya menemukan. Oke, yang mana kalau dia verb 2 seperti ini, apalagi kalau verb 2, verb 1 atau verb SES ya, intinya verb tunggal. Verb tunggal itu kata kerja yang tidak boleh ditambahi auxiliary sebelumnya. Saya ulang lagi, verb SES sama verb 2. Kalau verb 1 itu memang dia ikut-ikut aja, teman-teman. Oke. Nah, nanti nggak bisa, dia langsung pindah sebelumnya subjek, nggak bisa. Apalagi kalau verb itu memang dia butuh objek. Nah, kalau kata kerjanya nanti butuh objek, seluruhnya kita pindah sebelumnya subjek, nanti subjeknya menjadi objek, teman-teman. Karena kata kerja itu memang butuh objek. Oke. Nah, tapi kalau kata kerjanya tidak butuh objek, itu bisa dia langsung pindah sebelumnya subjek, nggak apa-apa. Oke, karena dia nggak punya objek, nggak butuh objek maksudnya. Nah, setelahnya itu kalau ada kata benda berarti itu sebenarnya adalah subjeknya ya teman-teman. Jadi dibalik seperti itu. Nah, tapi kalau kata kerja itu kalau diartikan butuh objek, contohnya invented ini, objeknya adalah Braille itu ya. Nah, itu tidak bisa langsung dipindah semuanya sebelum subjek. Nah, terus yang dipindah apanya? Nah, sebenarnya teman-teman di verb tunggal itu yang saya sebutkan tadi yaitu verb 1, verb SES, dan verb 2. Nah, sebenarnya di verb 1, verb SES, dan verb 2 itu ada peleburan auxiliary, teman-teman. Sebenarnya di dalam kata itu ada auxiliary-nya, tapi dia melebur. Jadi nggak kelihatan. Nah, di dalam verb 1 itu sebenarnya ada do-nya. Yang mana dia gabung dengan ya verb 1 itu, verb asli seperti itu ya. Nah, di dalam verb SES sebenarnya ada peleburan dari auxiliary does yang gabung dengan verb 1. Nah, verb 2 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did yang digabung dengan verb 1. Oke. Nah, nanti yang pindah di sebelumnya subjek itu adalah do, does, did-nya saja. Verb 1-nya tetap di setelahnya subjek. Nah, jadi kalimat ini, Louis Braille nomor 2 ini ya, Louis Braille invented Braille, ini nanti kalau dirubah menjadi kalimat tanya, itu nanti jadinya adalah seperti berikut ini ya, teman-teman. Nah, jadi yang pindah karena dia verb 2 ya, maka yang pindah sebelumnya subjek itu hanya did-nya saja. Jadinya did Louis Braille, nah verb 1-nya tetap tinggal di setelahnya subjek. Did Louis Braille invent Braille, system of reading and writing for the blind, terus tanda tanya. Kalau diartikan apakah Louis Braille itu yang menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kalau dia predikatnya hanya to be saja, kalau mau diinversi, to be ini langsung pindah sebelum subjek. Tapi kalau predikatnya itu verb tunggal atau verb yang punya arti dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, yaitu verb 1, verb SES, dan verb 2 ya teman-teman. Nanti tidak bisa, dia langsung dipindah sebelumnya subjek. Terutama jika kata kerja itu kalau diartikan butuh objek. Nah, yang pindah sebelumnya subjek itu adalah auxiliary-nya saja. Jadi do, does, did-nya saja. Verb 1-nya tinggal di setelahnya subjek. Seperti itu. Nah, bagaimana jika predikatnya terdiri dari auxiliary yang ketemu dengan verb? Nah, kalau misalnya teman-teman auxiliary-nya sudah memisah atau tidak gabung dengan verb-nya, contohnya nomor 3 itu ya. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu predikatnya berupa was brought, auxiliary verb. Nah, kalau ada seperti ini, yang dipindah sebelumnya subjek cukup satu auxiliary saja, yaitu auxiliary yang paling depan. Ya, teman-teman. Jadi di sini kasusnya adalah was-nya. Jadi nanti kalau nomor 3 itu kita rubah menjadi kalimat tanya, jadinya adalah was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, mungkin untuk sistem pembalikan teman-teman atau inversi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sebelum kita lanjut. Mister mau tanya,
Boleh, silakan. Yang yang case kedua itu berarti juga berlaku ketika dia irregular verb juga ya? Betul. Entah regular, entah Oh. irregular, semuanya. Iya, Oke, berarti kalau gitu kita harus tahu bentuk pertamanya dia ya? betul. Mm-mm. Yang kita pelajari kemarin, teman-teman. Kayak gitu. Oke, Tapi Mister. kemarin ya, tapi kemarin kita tidak belajar pembentukan ya memang teman-teman. Memang itu masalah vocab teman-teman. Nah, vocab itu nanti teman-teman akan dapat ketika teman-teman sering mengerjakan, misalkan ragu itu bisa buka kamus atau tanya saya bisa, atau kalau ada teman tanya teman nggak apa-apa, nanti dicek bareng membuka kamus gitu nggak apa-apa. Tapi seperti yang selalu saya bilang, kalau teman-teman dapat sesuatu yang baru ditulis ya, misalkan pembentukan verb 1, verb 2, verb 3-nya kata apa? Oh, saya baru tahu ternyata pembentukannya seperti ini. Nah, itu ditulis aja biar nggak lupa. Oke. Kemudian itu invented-nya berubah jadi invent ya, Mister. Iya, betul, Mister. Jadi invented nomor 2 itu ya, invented-nya itu balik ke verb 1 jadi invent. Ada yang tahu kenapa? Kok invented itu yang atas verb 2, yang bawah kok balik ke verb 1, ada yang tahu? Alasannya kenapa, teman-teman? Sepemahaman teman-teman? Hah? Invented bentuk keduanya invent. Ya, tapi alasannya kenapa? Di situ kok invented harus dirubah menjadi verb 1 yaitu invent. Di chat ada yang menjawab. Karena ada auxiliary did. Ya, that's right. Jadi auxiliary itu ada gandengannya masing-masing, teman-teman. Yang sudah kita pelajari kemarin ya. Ada 4 auxiliary. Yang pertama adalah auxiliary do. Anggotanya adalah do, does, dan ini nomor 2 ini yaitu did. Nah, auxiliary do itu gandengannya adalah verb 1. Tidak boleh do, does, did itu diikuti verb 2, teman-teman. Nanti malah double predikat. Oke, makanya setelah ada do, does, did, setelahnya pasti balik verb 1. Seperti jadi auxiliary itu ada gandengannya masing-masing. Seperti itu. Mister, untuk contoh 3, brought tidak ada perubahan bring ya. Nah, kalau to be kan di situ ada was, teman-teman. Tadi kan kalau auxiliary ada 4, auxiliary pertama itu do, does, did, gandengannya adalah verb 1. Nah, kalau to be jangan digandeng dengan verb 1 ya. Karena gandengannya to be itu cuma 2, teman-teman. Kalau tidak verb ing, ya verb 3. Yang kemarin kita sudah pelajari ya, kalau to be verb 3 itu pasif, to be verb ing nanti berarti ya aktif. Pokoknya selain be verb 3, dia aktif. Kalau be verb 3 dia pasif, seperti itu. Jadi kalau ada to be, was kan to be tuh anggotanya to be. Maka setelahnya tidak boleh diikuti verb 1, tapi kalau nggak verb ing ya verb 3, seperti itu. Jadi nggak boleh diikuti verb 1. Gimana, dapat maksud saya, Mister? Sir, Iya, Miss, silakan. boleh diingetin lagi nggak yang auxiliary itu kan ada to be, terus MR is, modal, can, will, itu terus yang tadi do, does, did itu ya yang Ya, dijelaskan. betul. Jadi ada 4 auxiliary ya, teman-teman. Kemarin juga sudah saya review juga. Nah, itu makanya saya bilang kalau teman-teman sambil mereview rekaman, sambil ada kalau yang materi-materi sesilingan, namanya selingan ya. Sebenarnya bukan topik kita utama, tapi itu pasti kepake terus sama teman-teman. Nah, itu tulis aja. Supaya kalau teman-teman nanti lupa tinggal, karena lupa itu wajar teman-teman. Dan lupa itu pasti kayak gitu. Nah, itu tinggal buka catatan. Jadi auxiliary itu ada 4 ya. Yang pertama ada do, anggotanya adalah do, does, dan did. Gandengannya keluarga auxiliary yang pertama ini adalah verb 1. Jadi do gandengannya verb 1. Oke. Kemudian anggota auxiliary kedua itu adalah to be, teman-teman. To be itu anggotanya adalah is, am, are. Kalau enggak gitu was, were. Kalau enggak gitu be, been, dan being. Nah, setelahnya to be ini dia bisa diikuti 2 jenis kata kerja. To be boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Oke. Kemudian yang ketiga ada auxiliary have, teman-teman. Auxiliary have itu artinya sudah ya, bukan memiliki, karena have juga bisa artinya memiliki, tapi dia bukan auxiliary. Nah, have yang auxiliary itu artinya sudah, gandengan auxiliary have itu verbnya adalah verb ketiga, tapi dia aktif ya. Kemudian yang terakhir itu modal. Auxiliary modal itu anggotanya paling banyak, teman-teman. Jadi ada will artinya akan, ada shall juga artinya akan, shall juga bisa diartikan harus atau seharusnya gitu ya. Ada juga can artinya dapat, bisa, mampu, boleh, banyak artinya can.
Kemudian ada must, ada may, ada might, ada could, would, sama should. Sebenarnya ada lagi, nanti kita bahas di hari ke-7 ya teman-teman. Nah modal intinya dia gandengan setelahnya adalah verb 1 atau verb asli. Seperti itu. Kemudian sorry Mister mau tanya itu yang contoh kedua itu predikatnya, predikat yang apa ya Mister tadi boleh diulang. Predikat nomor 2 yang positif yang atas itu adalah verb 2. Kalau yang bawah itu dia auxiliary verb, Miss. Tapi dia dibalik auxiliary-nya sebelumnya subjek karena dia berbentuk kalimat tanya. Seperti itu. Begitu bukan, Miss, maksud pertanyaannya? Sir, mau nanya Ya. bentar. Boleh, Miss. Kalau Silakan. misalnya tadi yang auxiliary plus verb itu, kalau to be kan berarti nggak ada yang dirubah sama sekali ya? Jadi yang dirubah itu cuma do dash did. Yang bisa lebur dengan verb itu cuma do dash did, Miss, ya, itu verb pertama. Untuk lainnya itu kalau ada auxiliary to be, auxiliary have dan modal, verb setelahnya jangan dirubah-rubah karena memang sudah gandengannya. Kayak gitu. Tapi kalau do dash did, dia itu kalau di kalimat positif dia lebur dengan verbnya. Jadi kalau do verb 1 ya tetap tinggal verb 1, do-nya hilang. Kalau does verb 1 nanti jadi verb SIS, berevolusi gitu ya. Nah, kalau did verb 1 nanti menjadi verb 2. Seperti itu. Nah, selain verb 1, verb SIS dan verb 2, yang lainnya tetap. Auxiliary verb itu verbnya tidak akan berubah seperti itu. Hanya do does did aja yang setelahnya nanti harus balik ke verb 1. Kayak gitu, dan memang do does did harus diikuti verb 1 kayak gitu. Gitu, Miss, maksudnya. Iya. Oke. Jadi gandengannya ya. Jadi atau perubahannya seperti itu. Jadi cuma verb 1, verb SIS dan verb 2 saja yang sebenarnya ada auxiliary-nya tapi dia lebur teman-teman atau jadi satu dengan verbnya. Nah, itu nanti kalau mau diinversi dia yang misah itu adalah do dash did-nya itu. Nah, setelahnya yang dipisah sudah ditinggalkan sama do dash did, dia balik ke verb asli yaitu verb 1. Seperti itu bentuk aslinya kayak gitu ya. Tapi kalau yang lain misalkan to be ya memang gandengannya verb ing dan verb 3, nggak bisa dia lebur jadi satu to be itu, teman-teman. Nah, makanya ketika dipisah pun bentuknya tetap tidak berubah. Have juga gitu, modal juga gitu, ya. Kemudian bukan Mister, maksudnya kan tadi yang pertama kalau predikat tunggal atau to be maka to be-nya kan langsung pindah. Nah, untuk yang kedua itu gimana ketentuan pindahnya? Nah, kalau yang kedua itu yang pindah hanya auxiliary-nya saja, Miss. Jadi kalau yang saya tulis di sebelah kanan itu ya, kalau verb 1, verb SIS atau verb 2 itu kan nggak ada auxiliary-nya. Dia nggak boleh pindah langsung di sebelum subjek, terutama ya, maksud saya terutama apabila kata kerja itu butuh objek. Kenapa kok nggak boleh langsung dipindah sebelumnya subjek? Karena nanti subjeknya akan berubah menjadi objek. Kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, yaitu jadi objeknya, teman-teman. Seperti itu. Makanya yang bisa pindah itu sebenarnya auxiliary. Nah, bagaimana kalau misalkan verb 1, verb SIS, dan verb 2 kan nggak ada auxiliary-nya. Nah, sebenarnya verb 1, verb 2, dan verb SIS itu kan verb tunggal, teman-teman. Verb tunggal itu yang nggak ada auxiliary sebelumnya. Itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya. Dia lebur jadi satu. Kalau verb 1 itu do verb 1, kalau verb SIS itu does verb 1, kalau verb 2 itu adalah did verb 1. Nah, nanti yang pindah ya do does did-nya saja. Seperti itu. Verb 1-nya tetap di setelahnya subjek. Seperti itu. Sama kayak do you understand tadi loh, teman-teman. Jadi do you understand itu kalimat positifnya kan you understand atau I understand. Saya paham, I understand. Nah, tapi nanti kalau dijadikan kalimat tanya itu bukan understand I atau understand you, bukan ya, karena you-nya nanti jadi objek, teman-teman. Understand you, memahamimu. Kayak gitu. Nah, subjeknya mana? Nggak jadi kalimat. Kalimat itu butuh subjek dan predikat seperti itu. Nah, maka yang dipindah itu adalah auxiliary. Nah, kan nggak ada auxiliary-nya. Kalimat positifnya cuma I understand atau you understand. Nah, itu yang saya bilang tadi. Verb tunggal, verb 1, verb SIS, dan verb 2 sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya. Tapi dia lebur jadi satu, nggak kelihatan auxiliary-nya. Ya. Nah, itu nanti kalau dipisah, do dash did-nya yang lebur tadi, dia akan balik ke verb 1. Karena auxiliary do dash did harus diikuti verb 1. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena sudah ditinggalkan auxiliary yang lebur tadi, ya sudah dia balik ke
bentuk aslinya, seperti itu. Gimana, dapat maksud saya nggak? Oke, dapat ya. Tapi kalau misalkan kata kerja tunggal itu dia memang tidak butuh objek ya, teman-teman. Contohnya come, artinya datang itu. Contohnya lagi selain come itu occur, terjadi. Nah itu boleh langsung pindah sebelumnya subjek, itu nggak apa-apa teman-teman. Karena subjeknya tidak akan berubah menjadi objek. Karena kata kerjanya kan memang tidak butuh objek. Seperti itu. Jadi memang untuk kata kerja tunggal ini sedikit agak rempong ya teman-teman. Kadang kalau teman-teman kurang, maksudnya jarang latihan, jarang menemukan soal ini, terus menemukan soal yang pembalikan yang verbnya tunggal aja, itu kadang biasanya bingung. Loh ini kok ada kata kerja semuanya pindah sebelum subjek. Nah itu berarti kata kerjanya tidak butuh objek. Seperti itu. Kalau misalkan kata kerjanya butuh objek, tidak boleh teman-teman langsung pindah sebelum subjek, tidak boleh. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada? Iya, sorry, silahkan. Seperti did Louis Braille invent itu yang jadi predikatnya did-nya atau invent-nya? Sorry, gimana, brother? Yang soal nomor 2 itu yang jadi Iya. predikatnya did-nya atau invent-nya gitu. Dua-duanya, tapi dia jadi satu ya. Jadi did itu auxiliary, auxiliary nggak bisa berdiri sendiri menjadi predikat, nggak bisa teman-teman. Tapi kalau teman-teman menemukan ada auxiliary, fix itu predikat. Cuman harus dicarikan verb gandengannya. Jadi pengertian auxiliary itu adalah kata kerja bantu teman-teman. Atau bisa dibilang pembantunya kata kerja. Kayak gitu. Oke. Nah, namanya aja pembantunya kata kerja, maka harus ada yang dibantu, harus ada majikannya supaya dia bisa dibilang pembantu, seperti itu, ya. Nah, berarti did itu jadi satu kesatuan dengan invent. Cuman memang dipisah karena harus diinversi. Bentuknya adalah kalimat tanya. Bedanya kalimat tanya sama kalimat positif biasa, kalimat tanya itu sebelum subjek harus ada bagian atau harus ada predikat, seperti itu. Jadi itu predikatnya jadi satu. Tapi si Louis itu yang jadi subjeknya. Subjeknya Louis Braille. Jadi subjeknya memang di tengah-tengahnya predikat. Kayak gitu. Oke, sama kayak nomor 3 ya. Nomor 3 juga sama, itu ada auxiliary verb yaitu was brought. Nah subjeknya di tengah-tengahnya. Kalau dia diinversi itu di tengah-tengahnya auxiliary verb-nya. Seperti itu. Mister, izin bertanya. Silakan, Miss. Untuk yang nomor 3 ini, kan itu SMR tapi yang past tense ya. Nah, Betul. itu untuk verb-nya itu berarti tetap verb 3 verb 3 ya? Iya, Miss. Tidak Karena berubah jadi verb 1 gitu ya? nggak boleh, to be nggak boleh ketemu verb 1, Miss. Jadi to be cuma bisa diikuti 2. Kalau nggak verb ing ya verb 3. Nggak boleh dia diikuti verb 1. Seperti itu. Oke. Oke, jadi yang cuma dia berubah itu cuma verb 1, verb SIS dan verb 2 ya, teman-teman. Atau karena ada do das did yang pindah atau pisah, maka harus balik verb 1. Nanti kalau nggak balik ke verb 1, dia nanti double predikatnya. Seperti ini, did-nya bukan auxiliary, seperti itu. Tapi verb asli artinya melakukan. Kayak gitu, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, sayangnya teman-teman tidak akan pernah menemukan, tapi saya nggak tahu ya ke depannya, tapi selama ini saya tes berulang-ulang untuk tes TOEFL yang asli TS ya teman-teman, itu saya tidak pernah menemukan soal structure TOEFL yang berakhiran dengan tanda tanya. Jadi untuk inversi yang kalimat tanya ini tidak pernah dipakai. Makanya saya bilang kemarin ya, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga ketika kita latihan, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di awal kalimat, kemudian di pilihan ganda itu diawali dengan predikat, jangan dipilih. Itu sudah pasti salah. Karena nggak pernah ada soal structure TOEFL yang berakhiran dengan tanda tanya. Seperti itu. Jadi pasti berakhiran dengan titik. Jadi kalau disimpulkan tidak pernah ada inversi yang berbentuk kalimat tanya di TOEFL. Nggak dipakai untuk jenis kalimat tanya ya. Nah kemudian inversi apa yang dipakai di soal structure TOEFL?
Ada 6 penanda, teman-teman. Kita membalik posisi subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL. Yaitu yang pertama, penanda pertama itu adanya there, artinya ada, yang dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Kemudian yang kedua, ada keterangan tempat. Nah, kalau ada keterangan tempat, dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma, itu juga penanda inversi ya. Kemudian ada keterangan yang maknanya negatif. Nah, entah keterangan waktu, entah keterangan syarat, keterangan apapun, tapi kalau sudah dinegatifkan, dia bisa, teman-teman, menjadi penanda inversi. Jadi kalau ada keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek, nggak ada komanya, nah maka subjek nggak mau langsung ketemu. Karena ini negatif gitu ya. Kemudian yang keempat, di setelahnya perbandingan, caranya kita bilang lebih dari, ya, more than, seperti itu. Kemudian yang kelima, itu di istilahnya participle. Teman-teman, participle itu ya verb ing atau verb 3 yang dia tidak ada auxiliary sebelumnya. Nah, nanti verb ing dan verb 3 ini biasanya agak panjang. Jadi ada tambah-tambahannya. Kemudian verb 3 dan verb ing ini yang panjang tadi pindah sebelum subjek, nggak ada komanya, subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi ada predikat yang memisahkan, kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian. Caranya kita bilang seandainya dalam bahasa Inggris, ya, jadi pakai conjunction if, artinya seandainya atau jika. Nah, nanti kalau conjunction if itu kita hapus, maka if itu akan diganti menjadi auxiliary. Nah, auxiliary apa? Nanti kita bahas ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu, yaitu penggunaan kata there. There ini sebenarnya artinya adalah di sana ya, teman-teman. Tempatnya biasanya di belakang kalimat karena dia keterangan tempat. Keterangan itu umumnya tempatnya di belakang, SPOK. Sama bahasa Inggris juga SPOK, ya. Nah, tapi keterangan itu boleh pindah di depan, syaratnya harus ada koma. Kalau there ini pindah sebelumnya subjek, nggak ada komanya, maka subjek nggak mau langsung ketemu, ya, teman-teman. Contoh nih, misalkan kalau there-nya masih di belakang dulu. Yang pertama, kalimat paling atas. A boy named Lucas lived there. Seorang anak laki-laki yang bernama Lukas dulu tinggal di sana. Nah, itu subjeknya adalah a boy named Lucas, predikatnya adalah live. Jadi masih urut. Karena there-nya tempatnya masih benar, teman, di belakang ya. Nah, kalau there mau dipindah ke depan, itu harusnya ada komanya. Jadinya there, koma, a boy named Lucas lived. Di sana, koma, seorang anak laki-laki bernama Lukas tinggal dulu, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya there mau pindah ngeyel, dia mau pindah di paling depan gitu ya, tapi nggak mau pakai koma, nggak apa-apa. Ada syaratnya tapi ya, subjeknya nggak mau langsung ketemu, teman-teman. Jadi ada bagian dari predikat atau predikat itu, kalau dia nggak punya objek, predikatnya boleh teman-teman langsung pindah sebelumnya subjek, nggak apa-apa. Oke, nah live ini artinya tinggal atau hidup, dia nggak perlu objek. Ya, makanya dia langsung bisa pindah di sebelumnya subjek. Jadinya there lived a boy named Lucas. Di sana dulu tinggallah seorang anak laki-laki yang bernama Lukas. Seperti itu. Itu subjeknya tetap a boy, teman-teman. Predikatnya ya verb 2 itu yaitu lived, bukan there-nya ya. Nah, makanya kalau dalam bahasa Inggris kita mau bilang seperti ini. Misalnya dalam bahasa Indonesia saya punya kalimat ada satu orang di dalam di dalam kamar mandi itu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Kamar mandi pakai toilet aja, teman-teman. Nah, bahasa Inggrisnya gimana? Ada satu orang di dalam kamar mandi itu. Atau ada seseorang di dalam kamar mandi itu. Jangan takut salah, dicoba dulu, teman-teman. There, kemudian? There's someone in the toilet. Oke, there is someone in that toilet atau in the toilet. Alright, good job. Nah, misalnya kalimat kedua, saya mau pakai ada juga. Ada 2 orang atau banyak orang gitu ya. Ada banyak orang di dalam toilet itu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? There are many people in the toilet. Alright, good. There are many people in the toilet atau in that toilet.
Nah, kalau teman-teman lihat, di sini predikatnya beda yang atas sama yang bawah. Yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Padahal sebelumnya sebelumnya predikat itu sama-sama menggunakan there. Nah, kenapa kok sama-sama there yang satunya pakai is, satunya pakai are? Karena there ini bukan subjek, teman-teman. Subjeknya adalah yang di setelahnya predikat, yaitu someone sama many people. Many people kan pakai are. Kalau pakai to be ya. Kalau someone itu karena satu orang, maka pakainya adalah is. Seperti itu. Oke. Boleh pakai there's a lot of people. Nah, itu lebih formal ya, teman-teman. Kalau a lot of itu lebih apa ya, lebih bisa dibilang lebih formal seperti itu. Oke, but that's alright. Nah, mungkin untuk penanda inversi yang pertama jelas ya. Jadi kalau ada there, pindah sebelumnya subjek, tidak ada komanya, maka harus kita inversi. Seperti itu. Tapi ini ada syaratnya, teman-teman. Ada pengecualian maksud saya. There ini tidak harus selalu seperti ini. Jadi kalau atau apabila subjeknya itu berupa I, you, they, we, he, she, it. Namanya pronoun ya atau kata ganti. Jadi kalau subjeknya itu adalah subjek pronoun atau I, you, they, we, she tadi, maka inversi ini tidak berlaku. Jadi walaupun ada there pindah kemana-mana, nggak ada komanya. Kalau misalnya subjeknya itu I, you, they, we, she, it, atau namanya kata ganti atau pronoun ya, inversi ini tidak berlaku, teman-teman. Jadi harus urut tetap subjek predikat. Contoh, saya punya kalimat I lived there. Saya dulu tinggal di sana loh. Nah, nanti kalau there-nya saya pindah ke depan, itu bukan there lived I, atau there did I live, bukan ya teman-teman. Nah, tapi there I lived, there you go, here we are, here it is. Jadi kayak kalau I, you, they, we, she, it urutannya tetap walaupun nggak ada koma, ya. There you go, seperti itu. Jadi there you baru go, bukan there go you. Nggak enak malah didengar teman-teman. Ya, jadi kalau subjeknya pendek atau kata ganti tadi pronoun ya, inversi ini tidak berlaku. Tapi kalau misalkan subjeknya kata benda, nah baru kita bisa menginversi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke inversi jenis kedua, teman-teman, yaitu keterangan tempat yang dia pindah sebelumnya subjek dan tidak ada komanya. Oke, jadi sama kayak there tadi sih sebenarnya, teman-teman. Oke. Nah, untuk contoh soalnya ada contoh kalimatnya adalah misal kalimat positifnya dulu. Many exotic birds live in that forest. Berbagai jenis atau banyak jenis burung eksotis tinggal di dalam hutan itu. Nah, ini urutannya masih urut. Subjek dulu baru predikat karena keterangan tempatnya masih di belakang. Tapi kalau keterangan in that forest ini, keterangan tempat ini, saya pindah sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Maka live-nya pindah sebelum subjek. Jadinya, in that forest, live many exotic birds. Seperti ini teman-teman. Artinya sama, hanya penempatannya aja atau susunan kalimatnya aja yang dibolak-balik. Ya. Kalau yang atas subjek predikat, karena keterangan tempatnya masih di belakang ya. Tapi karena yang di bawah itu, karena keterangan tempatnya itu pindah sebelum subjek, paling depan, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Harus aja predikat yang pindah di sebelumnya subjek, seperti itu. Nggak Oke. perlu koma ya, Sir ya. In the forest. In the Oke, nah, forest nggak perlu nanti ya. nanti kalau ada komanya, itu malah nggak bisa diinversi, teman-teman. Jadi kalau ada komanya sama kayak there tadi. Jadi harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Jadi kalau ada keterangan tempat, pindah sebelum subjek tanpa koma. Nah, kalau nggak ada komanya, baru dia menjadi penanda inversi. Subjek nggak mau langsung ketemu sama keterangan tempat. Seperti itu, Miss. Gimana dapat ya? Sebenarnya keterangan itu bisa, teman-teman. Pindah di mana-mana boleh. In that forest itu boleh loh, pindah di tengah-tengahnya subjek predikat nggak apa-apa. Tapi nanti harus diapit dengan 2 koma ya. Jadi many exotic birds, in that forest, live. Berbagai jenis burung di dalam hutan itu tinggal. Itu boleh. Kayak misalnya saya bilang, saya makan nasi kemarin. Nah, ada keterangan waktu kemarin. Kemarin saya makan nasi. Saya kemarin makan nasi. Nah, boleh. Jadi keterangan itu di dalam kalimat itu bisa pindah di mana-mana. Nah, tapi kalau ada keterangan tempat ini, mau pindah sebelumnya subjek harus dikasih koma. Atau keterangan tempat pindah di paling depan harus dikasih koma. Kalau nggak ada komanya, maka harus diinversi atau dibalik. Predikat dulu baru
subjek, seperti itu. Untuk pembalikan yang sudah kita pelajari tadi ya, teman-teman. Nah, kebetulan di sini live itu tidak butuh objek. Kalau ada kata kerja tunggal tidak butuh objek, dia boleh langsung pindah semuanya di sebelumnya subjek, nggak apa-apa. Kayak gitu. Gimana, Miss? Dapat ya? Dapat, Sir. Tapi tadi sorry ke skip yang kalau misalkan koma di tengah berarti boleh tadi live in koma in that forest, koma many exotic birds gitu boleh ya? Many exotic birds. Kalau jadi gini, subjek predikat itu cuma bisa dibalik ketika keterangan tempatnya pindah di paling depan tanpa koma. Nah, tapi kalau dipindah ke tengah, live-nya jangan dipindah di awal. Jadi live in that forest, koma nggak bisa. Jadi balik ke subjek dulu. Many exotic birds, koma, in that forest, koma, live. Terus titik. Seperti itu. Oke, paham. Jadi tetap aja ya Oke. subjek predikatnya itu ya. Tuh. Jadi hanya cuma satu syarat aja untuk keterangan ya, teman-teman, keterangan tempat maksudnya. Itu pindah di sebelum subjek tidak ada komanya. Hanya itu saja penanda inversi untuk keterangan tempat ini. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke penanda ketiga, teman-teman, untuk inversi, ya, yaitu negative expressions. Ada juga yang nyebutnya negative words, tapi hati-hati dengan penyebutan negative words ya, teman-teman. Karena negative words atau kata yang maknanya negatif itu ada banyak sekali. Ada juga kata ganti yang maknanya negatif. Nah, itu bukan penanda inversi. Jadi makanya saya bilangnya beberapa negative expressions atau negative adverb. Lebih gampang itu negative adverb atau keterangan yang maknanya itu negatif seperti itu. Nah, maksudnya keterangan yang maknanya negatif itu seperti apa sih? Contoh, teman-teman, ada kata seldom, barely, rarely, artinya sama-sama jarang ya. Seldom, barely, rarely itu artinya jarang. Never artinya tidak pernah. Little artinya sedikit. Nah, itu kan maknanya negatif, yang dimaksud dengan maknanya negatif di situ. Kemudian ada keterangan yang sebelumnya ada only-nya. Entah keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Kalau sebelumnya itu ada only-nya, maka keterangan itu menjadi negatif, teman-teman. Misalnya, hanya di Pare lah kalian bisa menemukan kampung Inggris misalnya ya. Only in Pare can you, jadi can dulu baru subjek, you find kampung Inggris. Misalnya seperti itu. Jadi bukan only in kampung Inggris you can find, bukan seperti itu teman, tapi only in kampung Inggris can you find. Nah, kenapa dibalik? Karena ada keterangan yang maknanya negatif tadi, dia pindah sebelumnya subjek dan tidak ada komanya. Seperti itu. Kemudian ada hardly ever. Hardly ever itu artinya hampir tidak pernah. Kemudian not only but also. Nah, kalau not only but also ini harus dicek dulu, teman-teman. Cara ngeceknya gimana? Setelahnya but also ini apakah ada subjek predikat, atau setelahnya but ini, karena also tidak wajib ada, also boleh dihilangkan. Jadi apakah setelahnya but itu ada subjek predikat atau tidak? Kalau setelahnya but itu ada subjek predikat, apalagi sebelumnya but itu ada komanya ya. Nah, berarti but itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sebelumnya but juga harus ada subjek predikat. Nah, tapi kalau sebelumnya subjek predikatnya ini nanti ada kata not only-nya, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek. Not only predikat subjek, kemudian but subjek predikat. Seperti itu. Kemudian ada no sooner than, ada not until. Ini yang paling sering, yang jarang keluar ya, atau yang tidak pernah saya temui, yang hardly ever ini saya belum pernah nemu, teman-teman. No sooner than juga tidak pernah. Untuk di structure ya. Kalau di listening sering, tapi di structure saya tidak pernah menemukan yang hardly ever, no sooner than ini belum pernah. Not until ini sering sekali. Not until ini until-nya bisa preposisi, bisa conjunction, teman-teman. Kalau dia yang umum itu preposisi. Jadi until ini preposisi, maka harus diikuti kata benda dulu. Oke, supaya preposisi ini lengkap menjadi keterangan. Nah, kalau ada not-nya, nah kan keterangannya jadi negatif. Oke, not until bla 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 bla. Nah, baru setelahnya ini nanti predikat dulu baru subjek. Setelah bla 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 ini harus diisi kata benda dulu. Oke. Kemudian ada juga no longer, artinya tidak lagi. Ada nor conjunction ya. Jadi ada conjunction juga yang masuk ke dalam negative expression ini, yaitu kata nor, defend voice.
Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita belajar fanboys, itu ada yang saya warnai biru di fanboys, yaitu nor itu. Nah itu saya warnai biru, yang lain merah, bukan karena saya alay ya teman-teman, tapi ada maksud tersendiri, yaitu conjunction nor itu ada penggunaan khususnya. Nah hari ini kita bahas. Nor itu kalau menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu diinversi, teman-teman. Oke, tapi hanya nor saja. Conjunction yang boleh diinversi setelahnya itu cuma nor, teman-teman. Selain nor tidak boleh diinversi ya, harus urut. Conjunction itu setelahnya harus urut, subjek dulu baru predikat, seperti itu. Tapi kalau nor baru dibalik, predikat dulu baru subjek setelahnya nor. Kemudian ada in no way, artinya tidak mungkin. Ini juga saya belum pernah menemukan di TOEFL, teman-teman, di soal structure TOEFL ya. Nowhere ini saya pernah beberapa kali di soal TOEFL yang ITS. Jadi nowhere juga kalau ada keterangan yang maknanya negatif ini, teman-teman, di sebelumnya subjek predikat, ya di sebelumnya subjek sebenarnya, maka nggak mau subjeknya langsung ketemu. Jadi harus diinversi, dibalik seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah misalnya ini yang urut dulu ya teman-teman, karena keterangan itu tempatnya di tengah. Jadi I am no longer able to run that fast. Saya tidak lagi mampu berlari secepat itu. Nah ini keterangannya masih urut, subjek predikatnya masih urut teman-teman. Karena keterangannya juga masih urut, tempatnya di setelahnya subjek predikat. Nah tapi kalau no longer ini pindah di sebelumnya subjek I, terus nggak ada komanya, maka I-nya nggak mau ketemu, dia jija ya. Jadinya no longer am I able to run that fast. Tidak lagi saya mampu berlari secepat itu. Jadi ada predikat dulu am, baru subjeknya I. Seperti itu. Nah ini tidak perlu dihafal, walaupun ini di inversi cukup sering keluar ya teman-teman. Tidak perlu dihafal, teman-teman foto aja. Jadi sekarang difoto dulu. Jadi nanti ketika latihan sambil ngerjakan sambil lihat nggak apa-apa. Semakin sering teman-teman ngerjakan lihat, lama-lama akan di luar kepala. Itu yang cara belajar saya ya. Karena menghafal itu bukan belajar teman-teman. Itu nanti akan membebani proses kognitif, maksudnya proses teman-teman mempelajari sesuatu kayak gitu. Jadi jangan hafalan saran saya. Kerjakan latihan aja sebanyak-banyaknya sambil buka catatan kayak gitu. Jadi silahkan difoto dulu. Jangan dihafal, nanti kita ketika latihan supaya teman-teman gampang kayak gitu. Dan mungkin sambil nunggu teman-teman mau foto, ada yang mau bertanya mungkin? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke penanda keempat, teman-teman. Nah, penanda keempat untuk inversi ini adalah komparatif. Caranya kita bilang lebih dari, ya, yaitu more than, lebih dari atau than. Nah, ini lebih bebas, teman-teman. Maksudnya bebas itu ini tidak ada aturan fixnya. Tidak. Jadi boleh diinversi, boleh tidak. Jadi lebih bebas. Nah, more than ini setelahnya than, itu boleh cuma diikuti kata benda yang dibandingkan saja. Contoh, Jupiter is much bigger than our planet. Nah, itu setelahnya than cuma diikuti kata benda saja, yaitu our planet. Nggak apa-apa. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, tapi setelahnya than ini nanti, our planetnya menjadi subjek, diikuti predikat juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi expression perbandingan itu berubah menjadi conjunction nanti. Jadinya, Jupiter is much bigger than our planet is. Itu boleh, teman-teman. Oke. Nah, setelahnya than ini subjek predikatnya kalau diinversi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Contohnya adalah Jupiter is much bigger than is our planet. Jadi predikat dulu baru subjek, ini tidak apa-apa. Jadi untuk memang penanda nomor 4 ini lebih fleksibel atau lebih bebas ya teman-teman. Boleh diikuti kata benda saja, boleh setelahnya than ini urut subjek predikat, ataupun setelahnya than itu diinversi, predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke. Nah kemudian kita lanjut ke penanda kelima teman-teman. Yaitu verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang kemudian pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Oke, contoh yang urut dulu. Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antara Nepal dan Cina. Nah ini nanti kalau lying sampai China itu saya pindah sebelum Himalaya ya teman-teman, dan dia dikasih koma, Himalayanya lari, dia nggak mau ketemu sama
verb ing yang agak panjang ini ya. Jadinya lying between Nepal and China is Himalaya. Seperti artinya sama sebenarnya, hanya susunannya saja dibalik, predikat dulu baru subjek. Kenapa? Karena ada verb ing yang dia agak panjang, pindah sebelum subjek dan tidak ada komanya. Verb 3 juga sama, teman-teman. Contoh, Himalaya is located between Nepal and China. Himalaya itu terletak di antara Nepal dan Cina. Nah itu kalau located sampai China saya pindah sebelum Himalaya dan nggak dikasih koma, Himalayanya nggak mau ketemu. Jadinya located between Nepal and China is Himalaya. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke, nah ini jarang keluar kok teman-teman. Walaupun pernah tapi jarang keluar untuk di TOEFL yang ITS asli ya. Kemudian yang terakhir ini yang tidak pernah keluar malahan di TOEFL structure ITS yang asli. Jadi yang pembuat TOEFL yang asli. Tapi kalau di TOEFL yang lembaga-lembaga atau TOEFL yang tes-tes teman-teman prediksi misalnya yang bukan dari ITS, nggak tahu kenapa ini dimasukkan teman-teman. Nah ini malah menyulitkan sebenarnya karena conditional sentence yang inversi yang conditional sentence if ini lumayan menantang, lumayan sulit. Kenapa? Karena kalimat pengandaian itu ada 3 jenis. Ya, yaitu pengandaian tipe pertama, itu caranya kita mengandai-andai sesuatu yang masih mungkin bisa terjadi. Caranya kita berjanji atau berniat. Contoh, saya akan mengunjungimu nanti sore jika tidak hujan atau jika hari ini nanti sore tidak hujan. Nah, kalau di Inggris kan I will visit you this afternoon if it is not raining atau if it does not rain misalnya. Ya. Nah, itu masih bisa terjadi, tergantung nanti hujan atau tidak, seperti itu. Nah, itu tipe pertama, teman-teman. Penandanya ya ada will verb 1 tadi, masih bisa terjadi ya, future seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk tipe pertama ini inversinya adalah jadi ketika if-nya dihapus, nanti if-nya diganti menjadi should, teman-teman. Oke, contoh kalimatnya adalah I will visit you if the pandemic is over. Nah, di situ ada will visit, itu will verb 1 ya. Jadi kalau if dihapus, nanti jadinya adalah I will visit you should the pandemic be over. Is-nya berubah jadi be ya, karena ada should, modal auxiliary yang mana harus diikuti bentuk aslinya. Bentuk aslinya to be ya be itu, teman-teman. Bukan is, should, is nggak ada ya. Adanya should be, seperti itu. Nah, di situ ada subjek predikat itu ada 2 di kalimat ini. Subjek predikat pertama adalah I will visit. Subjek predikat kedua adalah the pandemic should be over, should be ya. Nah, tapi di situ dibalik karena sebenarnya di situ ada conjunction if yang sudah dihapus. Jadi nanti ada 2 subjek 2 predikat tapi nggak ada conjunction yang nggak apa-apa. Itu sebenarnya dari penghilangan conjunction if, makanya diinversi. Penandanya seperti itu ya. Jadi kalau ada will verb 1, if-nya diganti should, teman-teman. Kemudian tipe kedua ini adalah mengandai-andai sesuatu yang berlawanan dengan fakta. Jadi kita berkhayal sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi. Oke, contohnya adalah jika bulan bisa ngomong, ini yang dari lagu lama ya. Jika bulan bisa ngomong, pasti dia tidak akan bohong. Nah itu kan nggak mungkin bulan ngomong, teman-teman. Mustahil, berlawanan dengan fakta, ya karena dia benda mati, objek mati seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan conditional sentence tipe 2. Nanti kalau ditranslate itu, if the moon could talk, it would not lie. Jadi dia tidak akan bohong. It would not lie. Seperti itu. Ya, jadi penandanya ada would verb 1 tadi, would lie tadi ya, would not lie. Jadi kalau ada would verb 1 itu tipe kedua, teman-teman. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, if-nya diganti jadi were. Contoh, I would visit you if the pandemic were over. Saya pasti sekarang ini bakalan mengunjungimu. Andai saja pandeminya itu berakhir. Nah, kenyataannya pandeminya belum berakhir. Berarti saya tidak mengunjungimu. Jadi ini hanya omong kosong aja atau hanya mengandai-andai saja, teman-teman. Jadi berlawanan dengan fakta itu maksudnya seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau if dihapus, were setelahnya if itu pindah menggantikan if. Jadinya I would visit you were the pandemic over. Seperti itu ya. Nah itu diinversi, ada were baru subjeknya yaitu the pandemic. Nah bagaimana jika nggak ada were setelahnya if?
Misalnya pakai verb 2 biasa. Contohnya adalah I would visit you if the pandemic did not persist. Nah, itu tidak ada were-nya, teman-teman. Tetap karena ada would verb 1 ini tipe kedua, if-nya kalau dihapus tetap diganti jadi were. Nanti verb 2-nya itu diganti menjadi to verb 1 ya, teman-teman. Jadi tadi dari did not persist menjadi not to persist. Seperti itu. Jadi I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Kemudian tipe ketiga ini berlawanan dengan lampau. Jadi caranya kita menyesali sesuatu. Contoh, seandainya kemarin saya datang ke pernikahanmu, pesta pernikahanmu, pasti saya juga mendapatkan iPhone seperti yang lain. Contoh ya teman-teman. Nah berarti kenyataan dari kalimat yang saya sampaikan tadi bisa diketahui kalau saya tidak datang di pernikahanmu, akhirnya saya juga tidak dapat iPhone. Maksudnya saya tidak dapat iPhone seperti itu. Oke, seperti yang lain kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tipe conditional sentence tipe ketiga atau pengandaian yang berlawanan dengan lampau. Caranya kita menyesal. Nah, nanti penandanya ada would have verb 3, teman-teman. Kalau ada would have verb 3, kemudian if-nya kita hapus, kita ganti jadi had. Right? Contoh. I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin. Andai saja pandeminya sudah berakhir kemarin. Nah, berarti kenyataannya pandeminya itu belum berakhir, teman-teman. Kemarin ya. Makanya kemarin saya tidak mengunjungimu. Jadi seperti itu. Nah, kalau if-nya dihapus, had nanti, dan setelahnya if pasti ada had-nya untuk tipe ketiga, teman-teman. If-nya nanti dihapus, pasti had-nya menggantikan if. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Artinya sama. Bedanya yang atas ada conjunction, yang bawah conjunction-nya sudah dihilangkan. Makanya ada struktur inversi. Had auxiliary, subjeknya the pandemic, verb-nya adalah been. Seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir untuk conditional sentence, inversi pengandaian kalimat pengandaian itu atau conditional sentence ini tidak pernah keluar di soal structure TOEFL yang asli ITS. Ya, tapi kalau yang tes-tes yang dibuat lembaga atau dari TOEFL yang bukan asli ITS itu kadang dikeluarkan, teman-teman. Itu yang saya herannya. Jadi makanya sebenarnya lebih gampang di ITS seperti itu. Untuk soal-soalnya menurut saya sendiri ya, selama saya tes yang asli ITS dan yang diprediksi itu, saya membandingkan kalau sebenarnya di ITS menurut saya lebih mudah seperti itu. Karena pembahasannya atau yang ditanyakan lebih sedikit kayak gitu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Seberapa besar kemungkinan soal yang berkaitan dengan inversi ini keluar dari soal? Nah, selama saya tes, teman-teman, bisa dibilang setiap tes atau hampir setiap tes itu ada soal inversi. Tapi sekalinya keluar itu cuma satu soal. Paling banyak yang pernah saya temui itu adalah 2 soal. Yang satu di yang bagian pertama ya, TOEFL yang kita disuruh melengkapi kalimat yang hilang, sama di bagian kedua yang kita disuruh mencari kesalahan di dalam kalimat. Oke, jadi paling banyak yang saya pernah ketemui dari 40 soal TOEFL, structure maksud saya. Nah, itu cuma 2 soal. Kalau nggak gitu cuma 1 soal. Kayak gitu. Jadi memang untuk buat teman-teman yang belum pernah mengenal inversi ini, pasti kekecoh di soal inversi. Karena kita belum tahu kalau ternyata dalam bahasa Inggris ada kalimat itu yang bisa dibalik. Subjek predikat menjadi predikat subjek. Seperti itu. Jadi bisa dibilang jarang sekali, Mister. Kayak gitu. Oke. Dan untuk yang asli ITS itu cuma dikit ya, teman-teman. Jadi penandanya nomor 1 sampai 5 aja tadi. Kalau yang nomor 6 ini saya belum pernah, beneran, saya belum pernah menemukan inversi yang dari kategori conditional sentence. Tapi kalau di teman-teman tes nanti, saya masih ingat ada kisi-kisi 1 soal. Itu inversi yang dari conditional sentence. Ini nggak perlu dihafal ya, 6 ini teman-teman. Ketika belajar, teman-teman lihat catatan aja. Seperti itu. Semakin sering hajar latihan, catatan nanti lama-lama di luar kepala sendiri. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal di TOEFL structure. Contohnya kurang lebih seperti ini, caranya sama, kita cari subjek predikat dulu di soal. Itu adalah pondasi ya, cara yang paling harus
lakukan kayak gitu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada keterangan ya, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Setelahnya ada preposisi lagi diikuti kata benda lagi, ini juga keterangan. Nah, berarti tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, kalimat itu selalu butuh predikat. Artinya di sini kita harus masukkan predikat. Oke. Nah, di depan sendiri tadi nggak ada subjek juga, semuanya keterangan, teman-teman. Artinya di sini juga harus kita masukkan subjek, tapi jangan buru-buru dulu, teman-teman. Ini tidak wajar. Ada tempat subjek predikat, tempatnya di belakang. Yang harusnya subjek predikat itu di kalimat tempatnya di depan, kok ini tempatnya di belakang. Kita harus cek dulu sebelumnya subjek predikat ini ada apa sih? Kayak gitu. Nah, on the second level of the parking lot, kalau diartikan ya, di lantai kedua dari tempat parkiran. Nah, ini kan berarti keterangan tempat di lantai 2 dari tempat parkiran. Nah, kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek tanpa koma setelahnya, di antaranya subjek dan keterangan ini, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu, teman-teman. Jadi bukan kita cari yang subjek predikat, tapi cari dulu yang predikat dulu, baru subjek. Atau bagian dari predikat, kemudian subjek. Nah, dari keterangan barusan, kira-kira A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek, yang mana teman-teman? Jangan takut salah dulu, nanti kita tutup bahas. Kira-kira yang mana jawabannya? Kalau menurut teman-teman. Oke, semuanya menjawab alfa. Mari kita analisa ya. Masih ingat subjek itu dibuat dari apa sih teman-teman? Subjek itu dibuatnya dari kata apa? Noun. Dari noun, that's right. Noun atau pronoun. Nah, yang alfa di setelah kata is itu ada kata empty. Ada yang tahu arti kata empty itu apa? Ya, Kosong. kosong. Betul. Kosong itu adalah kata sifat, teman-teman, atau adjective. Ya, that's right. Adjective atau kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Artinya yang alfa ini ada predikat, tapi tidak ada subjeknya. Ya, berarti alfa nggak bisa. Bravo juga sama, ada predikat, tidak ada subjeknya. Kalimat selalu butuh subjek predikat ya. Yang Charlie ada subjek dulu, baru predikat. Nanti kita butuh koma di sini, teman-teman. Tapi di soal tidak ada koma, berarti yang Charlie nggak bisa, harus diinversi, harus dibalik ya. Nah ya sudah, berarti jawabannya delta. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Kata bendanya di stallsnya, ya artinya ruangan kosong seperti itu. Oke, nah berarti jawabannya delta. Nanti kalau dibaca on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkiran ada beberapa tempat kosong seperti itu. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, sama ya caranya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat. Jadi stop itu bisa verb 2, bisa verb 3, teman-teman. Karena stop itu bisa artinya menghentikan, bisa juga artinya berhenti. Kalau menghentikan butuh objek, kalau berhenti dia tidak butuh objek. Nah, jadi ini yang nggak bisa kita tentukan dulu subjek predikatnya kalau kita hanya melihat soal. Nah, kita lihat aja pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda itu predikatnya ada auxiliary will be. Will be. Will be. Will be. Masih ingat setelahnya to be itu yang boleh diikuti verb 2 atau verb 3, teman-teman? To be itu bolehnya diikuti verb 2 atau verb 3? Bab 3. Verb 3 ya, that's right. Verb 2 itu tidak boleh ketemu auxiliary apapun, teman-teman. Oke, alias dia hanya bisa berdiri sendiri. Ya sudah, berarti itu verb 3 ya. Artinya itu bukan predikat. Oke. Nah, artinya kita belum punya predikat. Di situ kita cek apakah sudah ada subjek, di depan itu ada only in. In itu keterangan, teman-teman. Preposisi diikuti kata bendanya di situationsnya. Oke. Nah, berarti di sini sudah ada keterangan tapi belum ada subjek, ya sudah kita butuh subjek dan predikat. Tapi jangan buru-buru dulu. Tidak wajar subjek predikat tempatnya di tengah-tengah kalimat atau di belakang, ya. Nah, kita cek dulu sebelumnya subjek itu ada apa. Ternyata ada only in. Ini salah satu yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Yaitu penanda inversi nomor 3, ya, negative adverb. Atau kalau ada keterangan apapun sebelumnya ada only-nya misalnya atau ada not-nya. Nah, fix itu adalah keterangan yang maknanya negatif. Penanda nomor 3 ya. Nah, kalau ada keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek, subjeknya nggak mau teman-teman ketemu.
Jadi harus predikat dulu baru subjek. Nah, predikat yang bisa pindah sebelum subjek itu cuma satu kata. Tidak boleh semua predikat pindah sebelum subjek. Ataupun misalnya kalau ada auxiliary 3, tiga-tiganya auxiliary pindah sebelum subjek nggak boleh. Hanya satu auxiliary saja yang boleh pindah sebelumnya subjek. Ya. Nah, berarti kita cari ABCD yang auxiliary dulu, baru subjek. Kalau mau ada auxiliary lagi boleh, baru verb. Seperti itu. Jadi auxiliary subjek ya. Yang alpha itu ada 2 auxiliary sebelum subjek. Ini nggak boleh teman-teman. Oke, apalagi B. B itu bisa menjadi kata kerja inti. Dia tidak punya arti sama kayak I am fine. Nah, M-nya di situ adalah kata kerja inti teman-teman. To be itu. Oke, tapi to be juga bisa jadi auxiliary kalau setelahnya ada verb-nya. Nah, kalau to be setelahnya langsung diikuti kata benda seperti apa lagi 2 auxiliary ya. Ini jadi objek nanti, bukan subjek. Oke, berarti alpha nggak bisa. Yang bisa pindah sebelum subjek itu hanya satu auxiliary. Kalau yang Bravo tidak diinversi, tidak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Subjek predikat cuma satu, nggak boleh kita masukkan conjunction ya. Charlie nggak bisa, Bravo nggak bisa, ya sudah berarti jawabannya delta. Di situ ada auxiliary will, ada subjek yaitu the printing presses, ada auxiliary lagi B, verb-nya adalah verb 3 yaitu stopped. Oke. Nah, nanti kalau dibaca only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahayalah mesin cetak itu akan dihentikan. Artinya seperti itu. Oke, nah itu adalah contoh caranya ya. Jadi kalau ada subjek, kita butuh subjek predikat, tapi kok tempatnya di tengah-tengah, kita cek dulu sebelumnya itu ada apanya dulu. Jangan-jangan itu penanda inversi. Maka harus diinversi, cari yang predikat subjek. Nah sekarang contoh ketiga ini musuhnya inversi teman-teman. Ya, yaitu conjunction yang kita pelajari di hari kedua. Nah kenapa dibilang musuhnya inversi? Setelah conjunction itu tidak boleh diinversi teman-teman. Harus urut. CSP itu struktur yang fix, nggak boleh dibolak-balik. Misalnya CPS itu nggak bisa. Jadi harus CSP, conjunction subject predikat. Nah itu sebelum titik-titik teman-teman menemukan ada conjunction Y, setelahnya nggak ada subjek, nggak ada predikat. Ya sudah fix itu harus diisi dengan subjek dulu, baru predikat, tidak boleh dibalik. Ya, cari di pilihan ABCD yang subjek dulu baru predikat. Ya betul, jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Oke, jadi ada subjek he, predikatnya adalah did. Nah, hanya ada satu conjunction teman-teman yang boleh diinversi atau yang harus bahkan. Jadi yang setelahnya harus diinversi itu ada satu conjunction keluarganya fanboys, cuma satu itu ya, yaitu kata nor yang kita bahas tadi. Oke, artinya adalah juga tidak. Nah, kalau nor ini baru ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya betul, nor ya. Setelahnya nor ini harus diinversi. Jadi cari predikat dulu, baru subjek. Tapi selain nor jangan. Conjunction apapun selain nor tidak boleh diinversi setelahnya. Jadi harus subjek dulu, baru predikat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya Charlie nanti kalau diartikan pengacara tersebut menanyai kliennya kenapa dia kok melakukan itu. Seperti itu. Nah, kalau saya bilang pengacara tadi itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Nah, saya tidak butuh jawaban dari yang saya ajak ngomong. Misal saya bilang ke teman-teman kayak gitu ya berarti saya tidak butuh jawaban dari teman-teman ya. Karena saya memberitahu bukan bertanya. Kayak gitu. Makanya urutannya adalah conjunction, subject, predikat. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman untuk mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari tadi, supaya menjadi pemahaman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Mister, kalau Ya. konjungsi yang dia harus dihapus salah satunya itu apa aja ya? Yang misalnya subjeknya harus nggak ada kalau ada predikatnya itu conjunction apa aja ya? Oke, berarti dulu Miss sudah pernah ikut kelas saya ya? Atau ya, karena tahu materi itu. Jadi iya betul Miss. Oh, iya bukan? Dulu pernah ikut materi saya, kelas saya? Enggak, soalnya pernah nemu soal kayak gitu. Oke, berarti dapat ya tapi jadi ada teman-teman conjunction itu yang subjeknya itu lebur. Sebenarnya bukan dihapus tapi dia lebur jadi satu. Sorry sebentar saya mau batuk bentar teman-teman, sorry.
Oke. Nah, ada conjunction yang dia bisa menjadi satu sama subjek. Jadi conjunction dan subjek itu satu kata itu. Yaitu yang pertama adalah which, who, sama that yang artinya yang. Nah, makanya teman-teman pernah mendengar ada which is itu di Jakarta Selatan. Itu sebenarnya boleh, teman-teman. Which is itu benar. Which are, which is itu benar. Ya. Nah, kenapa kok setelahnya which langsung diikuti predikat is? Kenapa diikuti are? Karena which itu merangkap sekaligus sebagai conjunction dan subjek. Nah, alasannya lagi nanti kita bahas di hari ke-10 ya. Di materi namanya anak kalimat atau dependent clause atau subclause. Oke, itu materi lanjutan mengenai conjunction. Karena di conjunction memang beberapa ada yang merangkap sekaligus menjadi subjek. Yaitu which, who, that artinya yang, kemudian what, whatever artinya apa yang ataupun apapun yang. Dan yang terakhir ada whose yang diikuti kata benda. Nah, ini kalau teman-teman mendapatkan pemahaman ini, enak banget untuk mengerjakan conjunction itu tidak perlu baca soal, itu bisa, teman-teman. Itu yang saya rasakan kurang lebih ya. Jadi kalau ada which, who, that, ada lengkap setelahnya itu subjek, ada objeknya. Fix itu nggak bisa dipilih kayak itu. Itu pasti salah kalau kita pilih. Maka harus ada salah satu yang hilang. Nah, nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Untuk sekarang teman-teman yang perlu diingat-ingat adalah conjunction subject predikat gitu aja ya. Gimana Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, nggak apa-apa, Miss. Nanti Oke. soalnya ada yang dipelajarin kan nanti itu. Betul, nanti kita pelajari. Takutnya nanti pengecualian yang seperti ini nanti malah bikin teman-teman yang lain yang baru pertama takutnya atau yang masih awam dengan seperti ini nanti tambah bingung takutnya seperti itu. Jadi ada nanti kita akan pelajari juga di hari ke-10 itu pemendekan klausa, teman-teman. Asal usul misalnya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu sebenarnya pemendekan. Sama-sama artinya yang Kenapa nggak pakai which terus diikuti verb? Misalnya which, misalnya orang yang memanggilmu tadi malam, the man which called you last night. Nah, kenapa nggak pakai which called you? Kenapa pakainya calling? Nah, nanti kita pelajari di hari ke-10 seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada sekarang kita praktek pemahaman teman-teman ke latihan. Di sini ada satu nomor, dicoba dulu jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban delta, ada juga bravo. Baik, antara bravo atau delta kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat sama sekali. Saya tidak menemukan kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat ya. Sebelum titik-titik itu belum ada subjeknya sama sekali juga ya. Nah, kalimat itu harus ada subjek predikat. Nah, berarti di titik-titik itu kita harus masukkan subjek. Nah, karena tempatnya di belakang, ini jangan kita langsung cari subjek predikat di pilihan, teman-teman. Karena subjek predikat di tengah-tengah atau di belakang itu nggak wajar tempatnya. Kita cek dulu di sebelum subjek itu ada apa. Ternyata di sebelum subjek itu ada kata not until the first word war. Ini yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi ya. Jadi keterangan yang maknanya negatif ada not until. Maka setelahnya harus dibalik. Predikat dulu baru subjek. Langsung cari di pilihan ganda yang predikat dulu baru subjek. Yang alpha, di situ ada subjek dulu, a determined effort, baru predikat yaitu was written. Kok written ya, saya ragu, ini kayaknya was made harusnya ya teman-teman. Alpha nggak bisa karena tidak diinversi. Kemudian kalau yang bravo ada made. Nah, hati-hati teman-teman yang saya bilang ya. Kalau kata kerjanya make itu artinya membuat teman-teman. Membuat itu butuh objek.
Kalau ada kata kerja yang dia punya arti dan butuh objek, itu tidak bisa langsung dipindah di sebelumnya subjek. Kenapa? Karena nanti kata benda setelahnya ini berubah menjadi objek. Ya, bukan subjek lagi karena memang kata kerja made itu butuh objek. Seperti itu. Nah, made ini berarti dia verb 2 tapi nggak ada subjeknya. A determined effort di sini objek, teman-teman. Oke, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction when, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa kita masukkan conjunction ketika subjek predikat di kalimat itu cuma satu. Oke. Kalau yang delta di situ, yang alpha tadi nggak bisa ya karena dia urut teman-teman. Kita butuhnya tadi predikat dulu baru subjek. Jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada auxiliary was, subjeknya adalah a determined effort, verbnya adalah made, itu verb 3. Karena to be bisa diikuti verb 3. Oke, pasif. Nah, nanti kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama, sebuah usaha yang nyata dibuat untuk mengembangkan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, gimana? Dari contoh soal pertama, ada yang mau ditanyakan? Maksudnya dari latihan soal pertama? Mister, Iya, Miss, silakan. Ya. untuk improve itu bisa sebagai predikat kah? Sorry, Miss, suaranya terputus-putus. Chat Gimana, aja Miss? ya. Atau mungkin Ini ya. kan predikat kah? Ini putus-putusnya di saya atau di semua Jelas. ya, teman-teman? Kalau di saya berarti koneksi saya. Sebentar, sepertinya saya mau lihat di chat. Oh, koneksi saya ya? Oh, itu ada yang bertanya, improve itu predikat nggak, Mister? Oke. Bukan Mister, itu Ya, fokus. itu bukan. Kenapa kok bukan? Karena Ya, ada to. betul. Karena ada to. Masih ingat ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Apa aja kata kerja yang tidak bisa jadi predikat? To verb 1. Oke, to verb 1. Kemudian verb ing yang nggak dikasih auxiliary sebelumnya. Dan yang terakhir adalah verb 3 ya. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada masalah di koneksi saya ya. Karena agak dengar agak putus seperti itu. Ya, di chat ada yang menjawab itu ada verb 3, to verb 1 dan verb ing ya, teman. Jadi itu adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jadi kalau di satu seperti itu, Miss. Dapat ya? Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Mister bisa dibantu ulang analisa soalnya. Oke, seperti tadi ya. Sorry, teman-teman, kita ke nomor 1, cari subjek predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikat. Di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat, maka di titik-titik harus diisi dengan predikat. Di sebelum titik-titik juga tidak ada subjeknya. Oke, jangan tertipu dengan kata benda the first word word, teman-teman. Kenapa saya bilang jangan tertipu? Karena sebelum kata benda the first word word itu ada preposisi, until preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek, ya. Berarti di sini juga nggak ada subjeknya. Nah, di sini kita butuhnya adalah subjek dan predikat. Ya. Nah, tapi jangan buru-buru dulu karena subjek predikat kan tempatnya wajarnya kan di depan, teman-teman. Bukan di tengah-tengah atau di akhir seperti ini. Nah, kita cek dulu sebelum subjek ada apa di situ. Ternyata di sebelum subjek ada kata not until the first word, ada not until. Itu yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi, ya, yaitu penanda inversi nomor 3. Jadi kalau ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek tidak ada komanya, maka subjek predikat dibalik menjadi predikat subjek. Oke. Nah, berarti kita cari yang predikat subjek. Yang alfa itu subjek predikat, bukan predikat subjek. Alfa nggak bisa. Yang bravo ada predikat made, ya, tapi tidak ada subjeknya karena make itu butuh objek, artinya membuat ya make itu teman-teman. Dan setelahnya ada kata benda a determined effort, itu bukan subjek tapi itu objek. Oke. Nah, karena kalimat butuh subjek berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction when nggak bisa ya, nggak bisa kita masukkan conjunction ketika subjek dan predikat di dalam kalimat itu hanya satu. Apalagi conjunction selain fanboys ini ya. Berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, nah di sini ada auxiliary was, subjeknya adalah a determined effort, verbnya adalah made. Nah inilah yang dimaksud dengan inversi. Auxiliary subject verb. Apalagi kalau verbnya di sini auxiliary verb kayak gitu. Oke, berarti jawabannya delta. Gimana? Dapat, Mister? Oke, dapat ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Alright. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Seperti biasa dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada delta. Tapi suara saya jelas ya teman-teman di teman-teman. Atau kalau tidak jelas, nanti saya rubah koneksi. Oke, clear ya. Thank you. Baik, antara alfa atau delta. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, target pencarian pertama adalah predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat sama sekali. Artinya di situ kita butuh predikat. Sebelum titik-titik itu tidak ada subjeknya juga. Berarti di titik-titik kita butuh subjek juga ya. Nah, di situ kita harusnya kan butuh subjek predikat. Kalau di tengah itu tidak wajar. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu ada keterangan tempat, teman-teman. Yaitu in the eastern part of New Jersey. Kalau diartikan di bagian timur dari New Jersey. Nah, kalau ada keterangan tempat, dia pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma yang memisahkan keterangan tempat dan subjeknya. Subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi dia pindah di setelahnya predikat. Oke, berarti kita cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa di situ ada predikat lies, subjeknya adalah the city of Elizabeth. Jadi kemungkinan alfa bisa, teman-teman. Nah, lies ini kebetulan dia tidak butuh objek. Lies itu artinya ada atau berada gitu ya. Dia tidak butuh objek, teman-teman. Oke. Jadi kalau mau dipindah langsung di sebelumnya subjek itu tidak apa-apa kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau yang Bravo di situ ada subjek the city of Elizabeth, ada predikat lies. Nah, ini tidak diinversi, tidak bisa, teman-teman. Harus diinversi karena nanti kita butuh koma di antara subjek dan keterangan tempat itu. Oke, Bravo berarti nggak bisa ya. Kalau yang Charlie di situ ada predikat lies tapi tidak ada subjeknya. Di situ the city of Elizabeth itu bukan subjek karena sebelumnya ada preposisi around. Oke, artinya di sekeliling. Seperti itu. Yang mana keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, nanti yang Charlie itu kita kehilangan subjek. Kalau yang Delta di situ ada predikat lies. Nah, subjeknya ada the city of Elizabeth, tapi di sini penanda inversinya ada 2, jadi double, teman-teman. Kalau sudah ada keterangan tempat yang jelas, jangan pakai there ya. There itu keterangan tempat yang tidak jelas. Di mana? Di sananya, kayak gitu. Kan there kan artinya di sana atau ada. Seperti itu. Jadi tempatnya tidak jelas, sedangkan di soal sudah ada keterangan tempat yang jelas. Kayak gitu. Oke, berarti ya sudah jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan di bagian timur dari New Jersey terdapat atau ada kota Elizabeth, sebuah pusat manufacturing dan pengemasan atau pengiriman barang yang besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3 ya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie. Oke, Alpha, Bravo, Charlie. Oh, tinggal Bravo, Charlie, Delta. Oke, Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek. Di situ kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di sini tidak ada predikat sama sekali ya. Berarti di situ kita butuh predikat, teman-teman. Kita cek apakah sudah ada subjek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada subjek juga, teman-teman. Nah, harusnya di situ kita butuh subjek predikat. Kenapa saya bilang harusnya? Kalau subjek predikat kita harus cek dulu. Sebelumnya subjek itu ada apa sih? Ternyata sebelumnya subjek itu ada verb 3 yang dia agak panjang, teman-teman. Yang mana ini penanda inversi nomor 5. Verb ing atau verb 3 yang dia pindah sebelum, yang dia agak panjang ya, dan dia pindah sebelum subjek nggak ada komanya, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Seperti itu. Jadi itu adalah predikat dulu, baru subjek. Nah, subjeknya itu setelah titik-titik itu, teman-teman, yaitu an adrenal gland. Jadi ini dibalik ya. Nah, berarti di situ kita hanya butuh predikat saja, tapi jangan buru-buru dulu ya. Di situ sebelum titik-titik ada preposisi of, teman-teman. Masih ingat preposisi itu butuh object of preposition setelahnya atau objeknya preposisi untuk dirubah menjadi keterangan. Sedangkan di sini setelahnya of ini cuma ada kata sifat each, tidak ada kata bendanya. Nah, berarti di sini kita harus carikan kata bendanya dulu, baru kita masukkan predikat supaya of ini lengkap ya. Seperti itu. Jadi kita cari kata benda dan predikat. Yang alpha ada kata benda kidney, ada conjunction which, kita nggak butuh conjunction ya. Dari sini sudah kelihatan salah, karena subjek predikat hanya ada satu. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek predikat hanya ada satu. Kalau yang bravo ada kata benda kidney, untuk of-nya itu ya.
predikatnya adalah is, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie itu tidak ada predikat ya, teman-teman, jelas sekali. Delta juga sama, tidak ada predikat. Kalimat selalu membutuhkan predikat. Oke, ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo tadi. Nah, nanti kalau dibaca, located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan terletak di ujung atas dari setiap ginjal ada kelenjar adrenal. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada Alpha. Oke, ada Bravo juga ya. Berarti antara Alpha, Bravo, ya antara Alpha atau Bravo. Kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary did, ya. Subjeknya Cornell University, verb setelah auxiliary-nya adalah verb 1 yaitu begin. Nah, ini satu kesatuan sebenarnya, tapi ini diinversi teman-teman. Nah, dari sini sudah kelihatan berarti di sini kita disuruh mencari penanda inversi. Oke, di sini kita disuruh mencari penanda inversinya. Nah, kebetulan di setelah titik-titik itu ada kata benda berupa nama tahun. Nah, nama tahun ini nanti kita rubah menjadi keterangan, tapi keterangan waktu ini nanti. Keterangan waktu itu tidak bisa menjadi penanda inversi, teman-teman. Nggak ada di antara 6 penanda inversi, keterangan waktu nggak ada. Adanya keterangan tempat. Oke. Nah, tapi di sini keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu bisa menjadi penanda inversi, tapi ada syaratnya, yaitu dijadikan negatif. Nanti dia menjadi penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi, ya, yang jangan dihafal tapi sambil belajar, sambil dilihat kayak gitu. Nah, kalau dicek ABCD yang ada di daftar yang saya minta teman-teman untuk di foto tadi, itu adalah yang alfa, teman-teman. Oke, jawabannya berarti yang alfa. Nah, bagaimana yang Bravo? Kan since juga preposisi, artinya sejak. Nah, kalau ditambahkan not kan bisa juga. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa ya, teman-teman, not since yang artinya since-nya sejak nggak boleh. Kenapa? Karena nggak enak diartikan, atau nggak ada orang bilang tidak sejak, itu nggak ada, karena nanti bakal menimbulkan pertanyaan baru. Nah, kalau tidak sejak itu, terus sejak kapan kayak gitu. Nah, harusnya kalau memberi informasi itu sudah jelas, sudah lengkap seperti itu. Jadi not since yang artinya tidak sejak itu nggak ada. Tapi kalau teman-teman di kalimat menemukan not since, itu artinya bukan tidak sejak, tapi artinya adalah bukan karena. Jadi since itu punya arti lain, yaitu karena. Ya, tapi since yang artinya karena, teman-teman, itu kelas katanya adalah conjunction atau kata hubung, bukan preposition. Nah, di sini kalau kita masukkan kata hubung, maka nanti subjek predikatnya kita butuh satu lagi. Ya, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie sama yang Delta, teman-teman, until sama in diikuti kata benda waktu 1895 itu nanti menjadi keterangan waktu. Keterangan waktu itu kalau positif tidak bisa menjadi penanda inversi, walaupun tepatnya di depan tanpa koma, itu bukan penanda inversi, seperti itu. Ya, nah berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Kalau diartikan tidak sampai 1895 Universitas Cornell atau Cornell University itu mulai menawarkan sebuah gelar dalam bidang ornitologi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 5. Dicoba dulu teman-teman. Ini lumayan gampang ya, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Oke, ada jawaban alpha, ada juga Bravo. Baik, antara alpha atau Bravo. Nah, ini yang karena di sebelum titik-titik itu ada penanda buat teman-teman yang jelas banget, yaitu kata when. Nah, when itu kelas katanya adalah conjunction, teman-teman. Nah, untuk seperti ini, teman-teman tidak perlu cek sebelumnya. Udah pasti setelahnya conjunction itu harus urut. Subjek dulu baru predikat. Ya sudah langsung cari dulu. Di pilihan ganda itu ada nggak subjek dan predikat.
Yang alpha ada subject inflation, ada predikat began, itu verb 2. Nah, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ada inversi, tidak boleh diinversi kalau dia adalah conjunction ya. Hanya nor aja teman-teman, conjunction yang boleh diinversi. Selain nor tidak boleh. Oke, berarti bravo tidak bisa. Yang Charlie ada subject the beginning of inflation, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Charlie nggak boleh. Kalau yang delta sama itu diinversi. Kita tidak bisa menginversi ketika ada conjunction sebelumnya. Alias setelahnya conjunction itu tidak boleh diinversi, harus urut ya teman-teman. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha tadi. Nanti kalau dibaca, the average level of the United States price grew very little from 1953 until the mid 1960s when inflation began. Kalau diartikan harga rata-rata dari tingkat harga rata-rata di Amerika Serikat naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi itu bermula. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 6 ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, target pencarian pertama adalah predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada predikat yaitu was ya, teman-teman. Nah, kalau ada predikat seperti ini, oke, berarti itu kan titik-titik sebelumnya itu kan tempatnya subjek, teman-teman. Nah, tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D, itu tidak ada sama juga kata ganti. Semuanya diawali dengan preposisi itu. Nah, berarti ini nggak ada subjeknya di pilihan ganda, sedangkan kalimat itu selalu butuh subjek. Nah, berarti subjeknya ini tempatnya sebenarnya bukan di sebelumnya, tapi di setelahnya predikat was itu, teman-teman. Jadi subjeknya adalah yang the first fully successful transatlantic cable. Nah, itu ada auxiliary was-nya itu ternyata auxiliary ya, verb-nya adalah late, itu verb 3. Seperti itu, sama kayak located. Late itu artinya sama kayak located. Seperti itu. Nah, di situ berarti kita diminta untuk mengisi penanda inversi. Nah, A, B, C, D penanda inversi cuma satu, yaitu yang alfa. Oke, good job teman-teman. Ya, berarti jawabannya yang alfa ya. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1866, kabel transatlantik pertama kali yang berhasil dibuat, itu akhirnya diletakkan atau ditaruh, maksudnya ditaruh di laut ya. Jadi kabel transatlantik itu kalau saya nggak salah, dia adalah kabel yang menghubungkan internet di seluruh dunia. Kalau saya nggak salah ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Nanya, Silakan, Miss. penasaran soalnya. Yang nomor 5 tadi itu kan kebetulan dia when kan. Kalau Betul. when oke, langsung conjunction subject predicate. Tapi kalau misalkan itu bukan when kayak tadi yang which or who or that atau Nah, what atau whatever, itu berarti bisa kemungkinan predikat subject ya. bukan predikat subjek, Miss, tapi bisa kemungkinan langsung Subjeknya diikuti hilang predikat. gitu. Nah, bisa ada kemungkinan subjeknya hilang. Nah, untuk kenapa bisa hilang? Nanti ya kita pelajari di hari ke-10. Sebenarnya conjunction dasarnya yang perlu teman-teman ketahui yaitu tadi, urutannya adalah conjunction subjek predikat. Tidak mungkin conjunction predikat subjek, tidak mungkin teman-teman. Kecuali nor ya, hanya nor saja. Seperti itu, Miss. Oke, berarti pegangnya itu aja ya, biar nggak bingung. Kadang saya masih bingung sama yang itu tadi, yang dia which nggak with perlu that itu ya. pakai nggak perlu pakai subjek itu atau Oke, yang nah. hilang. Oke. Oke, nah untuk itu sabar dulu karena nanti untuk materi hari pertama sampai hari ke-9, nah itu nanti saya rahasiakan dulu, teman-teman. Maksudnya saya akan mencari soal-soal latihan dulu yang which with that ini yang nggak ada itunya, yang belum ada, yang kita belum membahas which with that seperti itu. Karena memang ada penggunaan khusus mengenai which with that itu. Makanya ketika kemarin kita belajar conjunction yang selain fanboys itu ada yang saya hitemin, yaitu which with that itu. Ada penggunaan khususnya ya teman-teman. Nanti itu hari ke-10 teman-teman. Intinya untuk sekarang yang perlu teman-teman ingat-ingat adalah urutannya conjunction itu harus urut. Setelahnya conjunction subjek baru predikat. Nggak boleh dibalik ya. Nggak boleh conjunction predikat subjek, nggak bisa. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, sir. Thank you. Oke, dapat ya. Alright. That's good, Miss. Tapi memang kadang bikin penasaran ya. Atau nanti
Nah, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke nomor 7, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Alpha. Baik, Alpha, Bravo atau Delta. Mari kita cek bersama aja. Kita cari predikat dulu seperti biasa ya, teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is used, is also used ya. Kemudian ada subjek yaitu it. Nah, berarti but di sini dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Oke, apalagi di situ sebelumnya but ada komanya. Nah, artinya sebelumnya but ini harusnya juga ada subjek dan predikat. Nah, tapi di situ nggak ada subjek predikat. Nah, tapi jangan buru-buru dulu ya cari subjek predikat. Kenapa saya bilang jangan buru-buru dulu? Di sebelumnya titik-titik itu ada kata not only, teman-teman. Itu yang di salah satu yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi ya. Itu adalah penanda inversi nomor 3, yaitu ungkapan yang maknanya negatif atau negative expressions. Kalau ada not only ini sebelumnya subjek predikat, maka dia harus dibalik. Cari predikat dulu, baru subjek. Oke, yang alpha tidak ada predikat, tidak ada subjek. To verb 1 tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Yang Bravo ada subjek seismology, ada predikat is used, tapi tidak dibalik, teman-teman. Nggak bisa kalau ada not only pindah sebelumnya subjek, ya subjeknya nggak mau langsung ketemu. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek tapi nggak ada predikatnya ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada auxiliary is, verbnya adalah used. Nah, di tengah-tengahnya itu ada subjeknya, seismology. Ya sudah di sini, ini yang diinversi, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang Delta. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Kita lanjut lagi ke number 8 ya. Dicoba dulu, ini juga lumayan gampang teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Yang sudah punya jawaban boleh dikirim di chat dulu, jangan takut salah ya, kita belajar. Nanti kita bahas bersama, silakan. Halo, tes. Teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Sir. Satu subjek predikat, maka kita akan butuh satu subjek predikat lagi. Artinya, hanya when di situ